Oke, eh, berarti langsung mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang sedang nonton live streaming di Instagram admin PSMKGI kali ini. Semoga teman-teman semuanya, para follower sedang ada dalam kondisi yang bahagia ya dan sehat. Yang paling utama itu kan bahagia, percuma sehat kalau nggak bahagia ya. Jadi saya mendoakan selain sehat juga bahagia kayak gitu ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PSMKGI periode 2018-2020 dengan nama kabinet Langkah Nyata ya. Langkah Nyata, bagus sekali ya nama kabinetnya. Kalau dulu saya terakhir di PSMKGI itu tahun 2012-2014. Nama kabinetnya kokoh, progresif, dan kontributif. Sekjennya adalah Dr. Gigi Fuad. Beliau sepertinya belum bergabung nih. Saya sudah share juga ke grup WhatsApp PSMKGI angkatan saya. Walaupun kami sudah bukan mahasiswa kedokteran gigi lagi, tapi terus terang kami para alumni masih sangat cinta dengan PSMKGI. Kami masih memantau, masih ya sharing-sharing dengan teman-teman yang sekarang aktif di PSMKGI. Kemudian sekjennya Dr. Gigi Fuad dan wakil sekretaris jenderalnya saya. Kemudian juga kemarin dihubungi oleh Florencia ya. Florencia ngirim WhatsApp ke saya, katanya ngajak sharing ngobrol ya pada sore hari ini dengan temanya katanya kiprah dokter gigi dalam membangun potensi daerah ya. Betul ya itu temanya ya. Oh ini. Terus terang saja ini. Panggilannya siapa? Nisa atau Ica? Nisa. Soalnya Anissa itu biasanya dipanggilnya kan Ica. Anissa ya. Gini Nisa, terus terang saja sebetulnya saya berat ya memberikan materi dengan tema kiprah dokter gigi dalam membangun potensi daerah. Kenapa berat? Karena terus terang saja saya belum banyak, kontribusi saya untuk daerah saya sendiri pun belum banyak. Jadi kalau untuk memberikan materi ini sebetulnya saya berat. Terus terang saja banyak sekali senior-senior saya, dokter gigi lain yang sudah lebih senior, yang memang sudah banyak kiprahnya untuk daerahnya ya. Salah satunya ini nanti yang akan saya ceritakan dalam webinar kali ini. Oh, bukan webinar, ini live Instagram ya. Oke, lanjut masuk aja ya. Ngomong-ngomong masalah potensi ya. Nah, saya pengen menjelaskan dulu sih apa itu potensi gitu ya. Semalam saya buka-buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Potensi itu menurut KBBI adalah kemungkinan untuk dikembangkan, atau kekuatan, atau kesanggupan, atau daya ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan potensi itu adalah kemungkinan untuk dikembangkan. Nah ya. Kemudian contoh potensi. Jadi potensi itu, ini belum ngomong potensi daerah ya, masih ngebahas potensi ya. Nah, jadi potensi itu contoh dalam potensi diri kita. Setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Ada orang yang potensinya dalam bidang olahraga misalnya. Kemudian juga ada orang yang potensinya dalam bidang seni. Nah, menurut saya orang yang dikatakan sukses itu adalah orang yang pandai mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh dirinya. Kemudian setelah diidentifikasi tahu nih, oh ini potensi saya gitu. Misalnya saya potensi dalam bidang seni gitu misalnya. Nah, orang sukses itu setelah tahu potensinya apa, kemudian potensi dalam dirinya dikembangkan atau diasah, sehingga potensinya tersebut dapat menghantarkan menuju kesuksesan.
tadi saya sebutkan saya potensi dalam bidang seni, tahu saya pintar nyanyi misalnya, saya terus latihan nyanyi misalnya. Saya pintar melukis, saya terus latihan melukis. Saya dalam bidang olahraga, saya pandai sepak bola, saya latihan terus sepak bola. Jadi potensinya itu diasah, dikembangkan sehingga dapat menjadi penghantar dirinya menuju kesuksesan. Seperti itu, ya. Itu potensi. Saya nengoknya kanan kiri, soalnya saya sedang rekam juga ini di laptop supaya nanti saya tampilkan juga di YouTube. Jadi barangkali nanti ada teman-teman yang belum bisa bergabung sore hari ini dapat melihat juga ya di YouTube. Jadi makanya saya kadang nengok sini kayak gitu ya. Nanti jangan lupa di subscribe channel YouTube saya ya. Oh iya. Nama channel YouTube-nya Gelares Ramdhani. Oke. Lanjut ya, tadi potensi ya, contoh potensi itu potensi dalam diri sendiri, dalam individu. Sekarang potensi daerah. Apa sih potensi daerah gitu ya? Menurut saya, potensi daerah itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah. Ya. Tadi Nisa daerahnya dari mana asalnya? Kabupatennya? Penajam Pasir. Oh iya, calon ibu kota Indonesia ya. Ya. Kabupaten Pasir berarti ya. Nah, potensi daerah adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh daerahnya. Misalnya daerah Kabupaten Pasir nih punya potensi gitu ya. Nah, yang kemungkinan potensi tersebut dapat diolah atau dimanfaatkan atau dikembangkan. Ya. Nah, contohnya ya yang paling mudah dipahami. Misal kita semua tahu Bali ya. Ketika misalnya saya bertanya kepada Anissa apa itu Bali, langsung dalam otak Anissa pasti tempat wisata, tempat yang indah, betul nggak? Nah itu Bali ya. Ketika orang bertanya apa itu Bali, pasti langsung menjawabnya tempat wisata. Itu yang identiknya. Nah, Bali ini mempunyai potensi daerah berupa tempat-tempat yang menarik. Ya. Tempatnya yang menarik, alamnya yang indah, keseniannya, kebudayaannya, kearifan lokalnya. Nah, itu adalah potensi daerah yang dimiliki oleh Pulau Bali. Ya, itu yang dinamakan potensi daerah. Kemudian, potensi daerah tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah setempat, tentunya dan masyarakatnya juga, sehingga mampu mendatangkan wisatawan. Ya. Yang pada akhirnya nanti kan kalau banyak orang wisata ke Bali misalnya, orang wisata itu kan bawa duit. Pasti ke hotel, pasti belanja, pasti beli oleh-oleh. Nah, di sana terjadi transaksi. Misalnya orang Majalengka jalan-jalan ke Bali, dari Majalengka kan bawa uang. Kemudian uang itu dijajankan atau ditransaksikan di Bali. Nah, di sana kan ada perpindahan uang dari Majalengka ke Bali. Nah, uang yang di Bali tersebut, yang pindah ke Bali tersebut, kan menjadi sumber ekonomi, sumber penghasilan bagi masyarakat Bali. Nah, ya kan? Nah, kemudian kalau menurut saya di Indonesia ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Indonesia itu begitu kaya sumber daya alamnya, begitu kaya segala macamnya begitu kaya. Ya. Kalau menurut saya, daerah yang indah di Indonesia itu bukan hanya Bali. Setuju nggak Nisa? Dari Aceh sampai Papua, Indonesia itu keindahan aja semuanya. Ya. Saya senang jalan-jalan, apalagi di PSMKGI kan kebanyakan orang yang senang jalan-jalan. Ya enggak? Iya, ketika ditanya kenapa kamu ikut PSMKGI, saya pengen jalan-jalan. Itu kan motivasinya. Kebetulan saya juga kan senang jalan-jalan. Nah, ketika saya jalan-jalan dari Aceh sampai Papua, Indonesia itu keindahan semuanya. Tapi kenapa masih terjadi jomplang? Ini daerahnya maju, ini daerahnya mundur misalnya ya, atau belum maju gitu.
Bali mungkin dari pariwisata sudah oke, tapi kenapa daerah lain yang sama-sama memiliki daerah yang indah, tapi kenapa tidak bisa semaju Bali? Iya nggak? Contohnya saja, saya kan pernah tinggal di Sumatera Barat. Ya, saya 4 tahun di Sumatera Barat. Ya, saya melihat Sumatera Barat itu indah sekali. Saya cinta Sumatera Barat. Itu alamnya indah, segala macam, lautnya, hutannya, gunungnya, segala macam indah. Tapi kenapa belum seberkembang Bali misalnya? Padahal potensinya sama. Bali sudah dimanfaatkan potensinya, sedangkan Sumatera Barat belum misalnya. Atau baru menuju ke arah sana. Atau mungkin duluan start. Ya. Jadi potensi itu kalau tidak dimanfaatkan, tidak dikembangkan, ya tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat gitu, atau tidak mendatangkan manfaat. Nah, oke. Nanti kalau ada yang pertanyaan kan ada sesi tanya jawabnya ya. Kemudian apa tujuan kita harus memanfaatkan potensi ya? Tujuan memanfaatkan potensi, baik potensi diri maupun potensi daerah, tidak terlepas dari tujuan hidup kita di dunia. Ya, selain ibadah ya, tujuan kita hidup di dunia itu kan untuk ibadah. Ya, tapi salah satu tujuannya itu kan untuk mencapai kesejahteraan. Ya, bukan hanya mencari uang ya, kesejahteraan itu kan bukan hanya tentang uang. Ya, tujuan hidup di dunia itu kan mencari kesejahteraan. Nah, saya tadi nyebutin yang namanya kesuksesan atau kesejahteraan adalah orang yang mampu memanfaatkan potensi dalam dirinya. Tadi ya saya sebutin, saya pinter sepak bola, saya manfaatkan saya kembangkan potensi saya, akhirnya saya pinter sepak bola, saya jadi atlet. Kalau saya jadi atlet kan saya dikontrak klub inilah, klub itulah, saya dapat duit kan. Begitupun juga dengan potensi daerah. Contohnya Bali. Bali punya alam yang bagus, punya ini itu segala macam. Kemudian dikembangkan. Jadi keuntungan kan? Jadi keuntungan, jadi pendapatan buat masyarakat Bali kan? Nah, itu salah satu tujuan kenapa potensi itu harus dimanfaatkan. Ya. Nah, sekarang dari tadi kok nggak ngomongin tentang kedokteran gigi ya? Ini ngomonginnya tentang potensi wisata, potensi inilah. Nah, sekarang bagus, kita ada mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi ya? Saya masih mahasiswa mukanya ya. Kenapa sih teman-teman sebagai mahasiswa kedokteran gigi dan juga para dokter gigi, teman sejawat dokter gigi harus berperan dalam membangun potensi daerah? Ya. Kenapa mahasiswa kedokteran gigi dan dokter gigi harus berperan dalam membangun potensi daerah? Kan nanya sih. Kan pasti ketika teman-teman PSMKGI bikin topik ini kan pasti banyak yang nanya. Apa sih hubungannya potensi daerah dengan dokter gigi? Anissa sendiri pun kayak gitu pasti nanya. Kita makan jadi dokter gigi kan praktek, bukan ngurusin potensi daerah. Bener nggak? Kebanyakan kan berpikirnya ke sana. Tidak salah sih, tapi kurang tepat menurut saya. Jadi begini nih, selama ini kan kita sering mendengar kalau dokter gigi itu, menurut Anissa, dokter gigi itu lebih banyak di kota atau lebih banyak di desa? Lebih banyak di kota kan? Iya kan? Berarti bukan hanya saya yang punya anggapan kalau dokter gigi itu lebih banyak di kota. Nah, sekarang saya menganalisa, kenapa dokter gigi itu lebih banyak di kota? Analisa saya begini, kalau menurut saya ini ya, makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan, secara natural, dia punya naluri lebih cenderung ingin berada di daerah yang menurut dirinya cocok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya enggak? Jadi manusia, baik manusia ataupun hewan ataupun makhluk hidup lah pokoknya ya, dia akan merasa lebih nyaman tinggal di di suatu daerah yang menurut dia daerah ini mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Iya nggak? Ya. Anissa dulu pernah mendengar kan, kalau manusia purba, manusia zaman dulu itu kan hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Kenapa manusia zaman dulu itu nomaden, berpindah-pindah? Tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya hari ini tinggal di titik A misalnya ya. Oh banyak nih hewan buruan, hewan banyak nih ikan dan segala macam. Ketika di daerah tersebut hewan buruannya sudah habis, manusia zaman dulu ya, dia pindahkan ke daerah lain. Nah itu secara natural manusia itu seperti itu. Ketika di daerahnya ada untuk bertahan hidup atau nyaman untuk kehidupannya, dia akan berada di sana. Ya, begitupun juga dengan hewan. Hewan itu kan lebih nyaman, cocok hidup di habitatnya. Ya, misalnya saja di Kalimantan itu kan banyak orang utan. Ya, orang utan itu kan nyaman hidup di tengah hutan. Tapi ketika hutannya rusak, banyak penebangan pohon, banyak alih fungsi hutan menjadi pertambangan atau menjadi lahan kebun sawit ya. Kan banyak orang hutan yang kehilangan habitatnya. Kan orang hutan sekarang terancam punah. Karena memang tempat hidupnya atau tempat habitatnya merasa tidak cocok kayak gitu. Tahu pernah juga mungkin mendengar pepatah, di mana ada gula di sana ada semut. Paham kan? Kenapa dokter gigi itu lebih banyak di kota? Tadi kan saya nanya ke Anissa ya. Iya katanya ya. Nah, pepatah mengatakan di mana ada gula di sana ada semut. Ya. Nah, gini, kalau menurut saya mahasiswa kedokteran gigi itu di masyarakat ini disadari atau tidak oleh Anissa ya, di masyarakat itu mahasiswa kedokteran gigi punya kelas tersendiri, benar nggak? Dianggap lebih pinter, dianggap lebih ini lebih itu segala macam, padahal kenyataannya enggak begitu juga kan. Tapi kan masyarakat menganggap misalnya Anissa, Dek, sekolah di mana, kuliah di mana? Di kedokteran gigi UMY. Wah, anak kedokteran ya, benar nggak? Ya, ada kan pendapat masyarakat seperti itu? Ya, masyarakat itu menganggap seperti itu. Tapi kita sebagai Anissa sebagai mahasiswa kedokteran gigi jangan merasa superior. Kita semua sama. Di hadapan Allah itu kan tidak ada yang paling tinggi, yang paling rendah. Yang paling tinggi itu kan yang beriman dan yang bertakwa ya. Nah, mahasiswa kedokteran gigi saja sudah dianggap superior di masyarakat. Apalagi dokter gigi. Dokter gigi itu, maaf ya, saya bukan berarti menganggap profesi lain bagaimana, enggak. Tapi saya merasakan sendiri profesi dokter ataupun dokter gigi di masyarakat itu mendapatkan status lebih. Mendapatkan pengakuan lebih secara sosial. Benar enggak? Padahal kitanya mah biasa-biasa aja misalnya ya, tapi masyarakat tuh menganggap oh Pak Dokter, oh Bu Dokter gitu kan. Ini di Bandung ya, nggak tahu kalau di Kalimantan gitu juga. Iya, kita itu dianggap lebih gitu. Bahkan kita itu dianggap pemimpin, baik di lingkungan masyarakat ataupun di tempat kerja. Misalnya kita ada pertemuan RT nih ya, padahal kita bukan RT gitu. Kita bukan siapa-siapa di kampung, tapi kalau ada apa-apa pasti masyarakat itu bertanya, gimana menurut Pak Dokter? Iya enggak? Gimana nih menurut Pak Dokter? Pasti dokter itu apalagi kalau aktif kita di masyarakat, kita itu ditanya, bagaimana menurut Pak Dokter? Itu kan pengakuan dari masyarakat. Kita itu dianggap pemimpin di masyarakat. Ya. Kemudian juga di tempat kerja. Kalau Anissa lulus dari FKG UMY, masuk PNS misalnya. Itu kan golongannya udah tinggi. Iya enggak? Kembali ke puskesmas, paling enggak jadi kepala poli. Padahal kan anak bawang, istilahnya ya, Anissa baru lulus, baru diangkat PNS, datang ke puskesmas, Anissa kan dianggap pemimpin. Dianggap, oh Bu Dokter gimana Bu Dokter aja, gimana Pak Dokter aja, kayak gitu. Terus juga misalnya ke TNI, ke Polri, ada kan yang dokter gigi yang sejawat kita yang kerja di instansi TNI Polri.
Dokter gigi kalau misalnya daftar tentara atau polisi, keterima, kemudian ikut pendidikan, setelah selesai pendidikan, kan langsung jadi perwira. Letnan 2 dia di pundaknya, langsung jadi perwira. Perwira itu kan di TNI, di Polri pemimpin. Dianggap sebagai pemimpin, mampu memimpin pasukannya, mampu memimpin anak buahnya. Tuh kan? Jadi sekali lagi, dokter gigi itu baik secara pribadi di lingkungan masyarakat ataupun di di tempat pekerjaan itu dianggap pemimpin. Setuju nggak, Nisa? Nah, benar kan seperti itu. Nah, salah menurut saya ya, salah satu ciri seorang pemimpin, ya, salah satu ciri seorang pemimpin, dia memiliki kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan, ada dua ya. Kemampuan dan kemauan untuk menganalisa wilayah atau di daerah sekitarnya. Itu pemimpin. Yang namanya pemimpin harus mau dan mampu menganalisa. Oh, begini karakter masyarakatnya gitu ya. Misalnya saya di Majalengka. Saya melihat apa sih potensi Majalengka? Apa sih kekuatan Majalengka misalnya? Kemudian apa sih kelemahan Majalengka? Apa peluang Majalengka? Apa ancaman untuk Majalengka? Itu kan salah satu ciri pemimpin. SWOT pernah belajar kan? Strength, weakness, opportunity, sama threat. Di PSMKGI pasti belajar. Nah, pemimpin itu harus bisa seperti itu. Menganalisa. Kemudian setelah menganalisa lingkungan sekitarnya, ketemu nih masalah. Contoh-contoh, misalnya Anissa lulus dari FKG UMY dari Yogyakarta, kembali ke Kalimantan. Anissa misalnya jadi PNS di Kalimantan. Ditempatkan sebagai, mohon izin Pak Sekjen. Nah ini Dokter Gigi Fuad udah bergabung. Assalamualaikum Pak Sekjen. Nah, lanjut ya. Misalnya Anissa kembali ke Kalimantan. Jadi PNS di Kalimantan. Kemudian Anissa ditempatkan sebagai dokter gigi di salah satu puskesmas di Kalimantan. Nah, sebagai dokter gigi di puskesmas harus bisa melihat potensi di sekitar tempat kerja Anissa. Apa sih potensinya di sini? Misal ya, di tempat Anissa itu ada pertanian yang sangat subur. Ada pertanian yang sangat luar biasa. Kan dokter gigi itu kan sering UKGS, UKGMD gitu kan ke puskesmas, ke desa-desa kan. Kunjungan ke masyarakat, nanya masyarakat, kan nanya. Apa sih kendala masyarakat dan lain sebagainya. Misalnya kata masyarakat, iya dok di sini memang pertanian bagus, tapi menjualnya pemasarannya susah misalnya. Nah Anissa sebagai dokter gigi di puskesmas tersebut, jangan cuma, jangan. Tapi harus bisa memecahkan masalahnya. Kita tanya, Bapak pertaniannya apa? Saya nanam timun misalnya. Cuman timun saya ini nggak tahu, bingung ngejualnya, kadang-kadang dibuang. Miris nggak? Nah, sebagai pemimpin, Anissa harus punya inisiatif. Contoh inisiatifnya apa? Misalnya Anissa kan punya grup WhatsApp alumni UMY misalnya. Atau Anissa punya sosmed. Kenapa timun dari desa Anissa nggak difoto sama Anissa? Nih, di puskesmas, di salah satu masyarakat di wilayah kerja puskesmas saya ada yang nanam timun, timunnya bagus, mau pesan nggak? Sekarang kan era digital kayak gitu. Atau ada yang pengrajin apa gitu, atau ada jualan apa gitu. Kenapa nggak Anissa sebagai pemimpin di sana, difoto, di-share di sosial media, ditawarkan? Itu kan salah satu cara mengembangkan daerah Anissa. Jadi bukan berarti ribet mengembangin potensi daerah itu. Enggak ribet. Dengan mempostingkan potensi daerah Anissa di sosial media saja, itu sudah membantu mengembangkan potensi daerah Anissa. Di daerah Anissa ada tempat wisata yang bagus, tapi belum terjamah orang misalnya. Kenapa Anissa nggak foto, kemudian tempelkan di sosmed? Nih, di puskesmas saya
100 meter dari puskesmas saya ada pantai yang bagus. Ayo teman-teman semua alumni kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ayo jalan-jalan ke tempat saya. Gratis tiket dari saya misalnya. Iya kan? Itu kan membangun potensi daerah. Jadi nggak usah ribet. Saya mau kan cuma dokter gigi, gimana caranya? Banyak caranya. Ya. Nah ini, misalnya gini, tadi saya kan contohkan di daerah kita misalnya ada tempat yang bagus, objek wisata yang bagus, tapi belum banyak orang yang datang ke tempat kita. Jadi wisatawan masih sepi nih. Kemudian kita fotokan di sosial media, kita upload di sosial media kita, daripada nyebarin hoax, ujaran kebencian, mending kan motoin potensi. Ya nggak? Bermanfaat. Wah, Anissa itu di mana sih? Ini dekat rumahku, ini belakang rumahku. Mau dong ke sana? Misalnya ada teman Anissa dari Jogja, dia main ke Kalimantan. Dia bawa duit nggak dari Jogja? Bawa duit. Dia ketika ke Kalimantan nggak mungkin dong cuman diem aja, pasti dia belanja ini, belanja itu di Kalimantan. Dia sebarkan duitnya di Kalimantan, belanja, transaksi dengan orang Kalimantan. Jadi pendapatan nggak buat orang Kalimantan? Iya kan? Jadi pendapatan buat orang Kalimantan. Nah, ketika orang Kalimantan pendapatannya meningkat, rame ini, jadi rame daerah Anissa yang tadinya sepi misalnya. Sekarang contohnya di daerah saya ini, sekalian saya promosi ya. Saya orang Majalengka. Di kabupaten saya itu ada namanya kawasan wisata terasering Panyaweyan di Argapura. Coba nanti di googling wisata terasering Panyaweyan. Itu pernah trending topik di Twitter. Banyak influencer-influencer yang sudah ke Panyaweyan. Dulu itu Panyaweyan itu kan nggak terkenal. Masyarakat sana kan ya pendapatannya kan cuma dari dari cocok tanam ya, sebagian besarnya. Sekarang orang bukan hanya dari bukan hanya dari Jawa Barat saja, dari luar pulau pun sudah banyak orang yang ke daerah saya, ke Majalengka, ke Panyaweyan. Sekarang alhamdulillah ekonomi masyarakat sana perlahan-lahan tumbuh. Ada homestay, ada yang jualan ini itu segala macam. Parkir mah di Alfamart juga ada ya. Ya, jadi tumbuh kan ekonominya. Bahkan tanah-tanah di sana udah meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ekonomi suatu daerah sudah tumbuh, sudah naik, sudah rame nih ya, daya beli masyarakat meningkat nggak? Ya, daya beli masyarakat meningkat, ekonomi masyarakat meningkat. Itu dampaknya ke praktek Anissa juga meningkat. Iya nggak? Tapi kalau masyarakatnya ya masih ekonominya masih belum ini ya. Ya ditarif 50.000 aja nambal kan. Misalnya ya. Mahal. Jadi sekarang paham nggak kenapa dokter gigi lebih banyak di perkotaan? Tapi ingat, pernyataan ini atau statement saya ini jangan dianggap kalau dokter gigi itu komersial. Ini hanya gambaran secara ekonomi, karena kan menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran ya, nomor 29 tahun 2004 itu kan dokter berhak mendapatkan jasa medis kan. Saya lupa lagi pasalnya. Berhak kan kita mendapatkan jasa medis, tapi tujuan utama sebagai dokter itu kan kita mengabdi ke masyarakat. Kita kan kemanusiaan, kita kan pengabdian. Adapun kita dapat imbalan dari masyarakat, itu kan hanya istilahnya bonus aja buat kita. Ya. Tapi ketika kita praktek di suatu daerah yang potensi daerahnya sudah berkembang, ekonominya sudah meningkat, maka saya yakin bonus yang tadinya pun akan meningkat. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ini terakhir saya sebelum ke tanya jawab, saya ada contoh. Saya di PDGI cabang Majalengka itu ada teman sejawat senior saya namanya Dokter Gigi Pridiana Oskandar. Ya, Dokter Gigi Pridiana Oskandar, beliau lulusan FKG Unpad.
lulusan Universitas Pajajaran. Beliau sekarang praktek di Majalengka, aktif sebagai dokter gigi. Tapi beliau itu sangat luar biasa. Selain beliau berpraktek, ya, beliau melihat di Majalengka itu kan tanahnya subur, ya, tanahnya subur, masih luas dan lain sebagainya, potensinya banyak. Nah, beliau mengembangkan budidaya beras organik. Itu dokter gigi, beliau praktek kok. Tapi beliau tidak hanya praktek saja, tapi beliau mengembangkan pertanian beras organik, namanya Gurahit, beras Gurahit. Nanti bisa di googling aja, beras Gurahit. Yang punyanya itu penggagasnya adalah dokter gigi Pridiana Oskandar, alumni FKG Unpad. Itu salah satu pemanfaatan potensi daerah. Kemudian contoh lainnya lagi adalah saya punya guru, namanya beliau Dr. Gigi Risyandi Anwar SPKGA. Beliau dekan FKG Unimus Semarang. Beliau dekan Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau guru saya. Ya. Di masa pandemi sekarang itu kan orang kehausan olahraga. Iya nggak? Sepeda yang tadinya cuma 3 juta, sekarang bisa jadi 5 juta. Bener nggak? Di Jogja kayak gitu nggak? Di Kalimantan gitu nggak? Orang kan banyak bersepeda. Ya. Walaupun beliau seorang dekan yang sibuk, beliau juga klinisi, beliau sibuk praktek juga. Tapi beliau pandai melihat potensi ekonomi di masyarakat seperti apa. Orang lagi rame nih sepeda. Beliau sekarang buka toko sepeda. Jual sepeda, servis sepeda, bengkel sepeda. Tahu gak omset seharinya berapa? Saya lihat pembukuannya langsung. Bisa sampai 3 juta per hari. 3 juta per hari. Iya. 90 juta sebulan. Itu manfaat kita melihat potensi sekitar. Makanya kita itu jangan apatis sama sekitar. Kita itu jangan cuman gitu-gitu aja hidup itu. Kita harus melihat sekitar loh. Di luar sana itu banyak potensi. Nah itu contohnya. Dr. Risyandi, beliau walaupun sibuk sebagai seorang dekan di Universitas Muhammadiyah Semarang ya, FKG. Beliau sibuk praktek. Tapi beliau menyempatkan menganalisa, oh ini potensinya gitu. Orang ramai bersepeda nih. Buka toko sepeda. Buka bengkel sepeda. Itu contoh-contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh dokter gigi yang memang berperan dalam membangun potensi daerah. Mungkin dari saya itu saja. Semoga ya pembuka ini kan pembuka ya, nanti kita tanya jawab. Semoga ini bermanfaat, mencerahkan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.